pertama, stabilitas sistem keuangan atau disingkat SSK pada triwulan 4 tahun 2022, karena kita membaca data historis, terus membaik. Di tengah optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin menguat, seiring dengan membaiknya indikator perekonomian dan juga indikator sistem keuangan Indonesia atau domestik. Kami, Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, jadi Pak Peri, saya, Pak Mahendra dengan Pak Purbaya, melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran pada hari Senin tanggal 30 bulan 1, keempat institusi yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan terus menjaga kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan dan terutama kemungkinan terjadinya risiko dari faktor global. Tekanan global mereda pada akhir triwulan keempat tahun 2022, meskipun masih ada risiko yang perlu kita cermati. Tekanan inflasi global mulai berkurang meskipun kita melihat tetap pada tingkat tinggi seiring masih tingginya harga-harga energi dan pangan dan juga berlanjutnya gangguan rantai pasok serta masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Sejalan dengan kondisi tersebut, pengetatan kebijakan moneter di negara maju diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang tahun 2023 ini. Ketidakpastian pasar keuangan global juga dilihat oleh KSK mulai berkurang dan ini berdampak positif bagi banyak negara-negara berkembang yang terlihat dari meningkatnya aliran modal global serta berkurangnya tekanan perlemahan nilai-nilai tukar dari berbagai negara. Ke depan, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih lambat akibat fragmentasi dari geopolitik dan masih adanya resiko resesi, kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat dan di Eropa. Meskipun demikian, membaiknya prospek ekonomi di Tiongkok dengan dilaksanakan penghapusan zero COVID policy diperkirakan akan mengurangi risiko dari terjadinya perlambatan ekonomi global yang lebih dalam. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi lain yaitu Indonesia terus berlanjut di mana konsumsi rumah tangga tetap terlihat kuat disertai level inflasi yang memang lebih rendah dari yang kita perkirakan awal pada saat terjadinya kenaikan harga BBM. Berlanjutnya kinerja positif dari perekonomian Indonesia dicerminkan pada beberapa indikator dini sampai dengan Desember 2022. Beberapa indikator yang positif
dan masih kuat seperti indeks keyakinan konsumen atau IKK, indeks penjualan real atau IPR yang juga memberikan sinyal kuat dan optimis. Sementara itu, indeks Purchasing Manager atau Purchasing Manager Index PMI manufaktur masih berada pada tren ekspansi, yaitu pada level 50,9. Kinerja neraca perdagangan juga mencatatkan surplus dengan total surplus pada tahun 2022 mencapai 54,46 miliar US dollar. Ini adalah nilai surplus yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. 54,46 miliar US dollar surplus dari neraca perdagangan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami memperkirakan pada tahun 2022 akan mencapai pada kisaran 5,2 hingga 5,3%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat sejalan dengan penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing PMA serta berlanjutnya penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis nasional. Meskipun pertumbuhan tahun 2023 diperkirakan sedikit melambat akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Ini terutama dibandingkan tahun 2022. Inflasi menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada akhir 2022 adalah sebesar 5,51% year on year. Ini jauh lebih rendah dari perkiraan estimasi sesudah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan September tahun 2022 yang lalu. Inflasi inti tercatat masih rendah pada akhir 2022 yaitu sebesar 3,36% year on year. Ini lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia di mana inflasi inti tadinya diperkirakan 4,61% year on year. Penurunan inflasi dari indeks harga konsumen dan inflasi inti adalah hasil dari kerja bersama dan koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang front-loaded, preemptif, dan forward-looking yang nanti akan disampaikan oleh Pak Peri secara lebih detail. Dari pemerintah dilakukan langkah-langkah terutama untuk menangani volatile food atau gejolak dari harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Ke depan, inflasi ini diperkirakan akan tetap berada pada kisaran 3 plus minus 1% pada semester 1 2023 dan inflasi IHK akan kembali pada sasaran 3 plus minus 1% pada semester 2 2023. Dari sisi nilai tukar, rupiah mengalami penguatan yang mendukung stabilitas ekonomi. Rupiah pada awal tahun 2023 ini mengalami apresiasi
di mana sampai dengan 27 Januari mengalami apresiasi atau penguatan 3,89% year to date dibandingkan posisi akhir Desember 2022. Penguatan rupiah ini lebih baik dibandingkan mata uang yang lain, yaitu Malaysia yang penguatannya 3,83% year to date, tadi rupiah 3,89. Filipina apresiasi dari pesonya 2,3% year to date, dan India apresiasinya adalah 1,46% year to date. Penguatan tersebut adalah karena masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang sejalan dengan adanya persepsi positif dari investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang diperkirakan tetap positif, baik, dan stabilitas terjaga. Juga daya tarik dari imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang mengalami sedikit peredaan. Dari sisi fiskal, APBN 2022 adalah bagian dari kebijakan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, di mana APBN 2022 bekerja sangat keras dalam melindungi rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kinerja APBN 2022 juga makin sehat dan makin sustainable atau berkelanjutan. Kinerja positif APBN 2022 tersebut tercermin dari realisasi belanja yang mencapai 3.090,75 triliun rupiah, dan ini artinya tumbuh 10,92% dibandingkan tingkat belanja tahun 2021. APBN bekerja untuk melindungi daya beli rakyat dengan menaikkan subsidi terutama untuk BBM dan energi yang sangat besar, lebih dari 3 kali lipat, dari 152 ke 555 triliun. Dan dengan demikian APBN juga menopang pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketahanan sosial, terutama dengan peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama 40% yang terbawah pada saat menghadapi guncangan kenaikan harga dari sisi global. APBN juga mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dan terus berfokus menangani masalah fundamental seperti stunting dan kemiskinan ekstrim. APBN juga tetap mendukung jaminan kesehatan nasional baik karena COVID maupun dari program BPJS Kesehatan, serta memperbaiki layanan publik. Dengan kinerja belanja yang tumbuh 10,92%, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan cepat dan dunia usaha juga mulai bangkit lebih kuat. Pemulihan ekonomi dan dunia usaha ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara di APBN yang mencapai 2.626,42 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan ini tumbuh 30,58%
year on year dibandingkan pendapatan tahun 2021. Jadi ini kenaikan yang sangat tinggi. Pendapatan 2.626,42 triliun adalah 115,90% dari target APBN yang tertuang dalam Perpres 98 tahun 2022. Dari realisasi pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan mencapai 2.034,54 triliun rupiah. Ini adalah 114,04%, jadi di atas target Perpres 98 2022. Pendapatan perpajakan yang 2.034,54 triliun itu artinya tumbuh 31,44% dibandingkan pendapatan perpajakan tahun 2021. Dari sisi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP tercapai 588,34 triliun. Ini artinya 122,16% dari target Perpres 98 2022. PNBP ini tumbuh 28,32% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan negara yang kuat dan sangat tinggi ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi yang menguat dan juga tingginya harga komoditas serta dilaksanakan langkah-langkah reformasi perpajakan yang terus dilakukan secara konsisten. Kombinasi dari pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja negara yang tumbuh positif berdampak pada pengendalian risiko fiskal tahun 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN yang sebesar 2,38% dari PDB atau 464,33 triliun rupiah. Defisit APBN yang 468,33 triliun rupiah ini atau 2,38% dari PDB jauh lebih kecil dari target Perpres 98 2022 yaitu tadinya diperkirakan 4,5% dari PDB. Dengan defisit yang jauh lebih rendah dari target awal, maka rasio utang pemerintah juga mengalami penurunan dari 40,74% dari PDB pada akhir tahun 2021 menjadi 39,57% dari PDB pada akhir tahun 2022. Selain itu, dari sisi keseimbangan primer APBN yang sebelumnya mengalami kenaikan dan negatif sangat besar, saat ini juga makin mengecil dan menuju netral atau positif. Dari sisi pasar surat berharga negara (SBN), terjadi penguatan yang berlanjut pada awal tahun 2023, didorong dengan terjadinya pembelian kembali surat berharga negara SBN oleh investor non-residen. Hingga 27 Januari tahun 2023 tercatat net buy oleh non-residen yang mencapai 48,53 triliun rupiah.
perbankan membeli 121,98 triliun dan investor keuangan non-bank mencapai 3,63 triliun rupiah. Penguatan tersebut berhasil untuk menurunkan yield SBN seri benchmark 10 tahun. Penurunan yield SBN sebesar 20 basis point year to date mencapai level di 6,74%. Meskipun kondisi pasar SBN cukup positif, namun tekanan inflasi global di berbagai negara yang masih persisten tinggi harus tetap kita waspadai, yang bisa berpotensi memicu kenaikan suku bunga dari bank-bank sentral di negara maju yang bisa juga menimbulkan potensi terjadinya pembalikan arus modal. Kinerja APBN yang sangat baik dapat dimaknai bahwa APBN 2022 yang merupakan instrumen untuk meredam gejolak atau shock absorber telah berfungsi optimal di dalam meredam berbagai shock atau gejolak yang berasal dari sisi global yang memang mengalami kenaikan. Dengan demikian, APBN melindungi masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak mengalami atau tidak terguncang terlalu besar dari berbagai gejolak global. APBN juga terus mengendalikan risiko lebih solid sehingga dia bisa menjadi fondasi di dalam pertama menyehatkan kembali APBN pada tahun 2023 ini dan terus mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia.